Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan, kita ulas satu game dari turnamen online Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022 yang sudah menyelesaikan babak quarter final. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu hasilnya seperti apa kawan. Di sini saya tak perlu banyak bicara untuk mengawali game yang akan kita ulas ini. Dan tadi pagi banyak yang menginginkan permainannya Ramesh Babu Pragnananda lawan Vincent Kemmer di babak quarter final. Langsung kita ke atas papan kawan. Dan ini merupakan game keempat mereka kawan. Setelah game pertama dimenangkan oleh Vincent Kemmer, game kedua berakhir miss, game ketiga juga berakhir miss. Dan apa hasilnya? Pada game keempat langsung ke permainan oleh Pragnananda, kuda F3, ready opening. Pion D5, pion G3, pion C5, gajah G2, kuda F6. Di sini rokade langsung oleh Pragnananda. Pragnananda bermain dengan King's Indian Attack, pion E6, pion C4 tantang Pragnananda, ditolak pion didorong maju ke D4, ditantang lagi dengan pion E3, kuda C6, lanjut Vincent Kemmer. Jika terjadi pertukaran pion di sini masih bisa diambil balik dengan pion C dengan dukungan kuda tentunya. Dan Pragnananda terus melanjutkan pertukaran baku hantam pion, dipukul balik oleh pion C, pion D3 untuk membuka jalur pengembangan gajah gelapnya, gajah C5, gajah G5, pressure kuda, pion H6. Tanda tanya sekarang kawan, apakah putih sekarang mau menukarkan gajah sikat kuda F6? Jika ditarik mundur kawan, ya tidak mempunyai banyak petak yang efektif. Ya, Stockfish menyarankan kalau ditarik mundur, ya baiknya ke petak F4 atau kembali ke kandang. Langkah terbaik adalah bertukar. Inilah yang dipilih oleh Pragnananda. Dan ada dua pilihan terbaik. Pukul menggunakan pion G atau langsung dengan menteri. Sedikit ada perbedaan kawan, hitungan evaluasinya. Tapi Vincent Kemmer memilih untuk pukul menggunakan pion. Terbuka lajur G kawan. Di sini kuda A3 lanjut Pragnananda melanjutkan pengembangan. Di sini kawan rokade oleh Vincent Kemmer. Cukup berani dengan rusaknya bangunan pionnya sayap raja di depan raja, lajur G terbuka yang sulit juga untuk dimanfaatkan oleh benteng dengan struktur Fiacento putih seperti ini kawan. Tapi kita lihat saja apa ide di balik rokade pendek yang dipilih oleh Vincent Kemmer ini. Dan Pragnananda melanjutkan benteng B1. Apakah untuk dukungan pion B4-nya kuda C2 memberikan backup nanti petak B4 atau dengan menteri kawan sekaligus incar pion H6? Diantisipasi dengan raja naik ke petak G7 membackup dua pionnya sekaligus. Stockfish menyarankan petak H7 saja kawan untuk membackup satu pion ini. Ya, terlihat bahwa raja ini membackup petak F6 juga agar menterinya nanti leluasa bergerak. Menteri putih D2, menteri hitam D6, kuda C2 tetap memberikan tekanan atau dukungan bagi pion B4-nya, dihadang oleh pion A5. Pion A3 tetap ingin bertarung di petak B4 kawan, dan di sini pion A4. Dan Pragnananda menggeser menterinya ke E2, pion F5 balas Vincent Kemmer, kuda D2, di sini gajah D7 melanjutkan pengembangan mengkoneksikan kedua bentengnya. Barulah pion B4 dipukul menggunakan end passen, diambil balik dengan kuda dengan tujuan ancam gajah. Dan sekarang gajah ini ada pilihan kawan, sikat pion ini, ditarik mundur ke petak B6 atau dengan pion B6 memperkuat gajah kawan. Kira-kira mana bagusnya? Tidak ada perbedaan yang menonjol kawan. Kalau kalian sikat pion di sini, ya masih bisa diambil oleh kuda. Memang terlihat hitam akan untung satu pion. Vincent Kemmer memilih dengan pion B6. Berharap disikat kuda, maka struktur bangunan pionnya nanti solid kawan di petak pusat seperti ini. Itulah harapannya dan diladeni oleh Pragnananda, kuda sikat gajah. Baiknya kuda B4 terlebih dahulu. Benteng ambil pion di sini, kuda sikat kuda, dipukul balik oleh gajah, barulah sekarang sikat gajah gelap C5 kawan. Urut-urutannya disarankan Stockfish seperti itu. Tapi Pragnananda langsung sikat gajah terlebih dahulu. Dan perbedaannya sekarang, kuda tidak bisa lompat ke sini, tapi posisi kuda juga tetap menjaga pion. Mungkin harapannya Pragnananda ingin mendapatkan pion bebas semacam ini kawan. Benteng B5 diangkat oleh Pragnananda. Sekarang pion E5,
Di sini benteng F ditumpuk ke B1 ke lajur B bukan pilihan terbaik. Benteng ini naik ke petak B6 merupakan pilihan terbaik, tapi benteng ditumpuk oleh Pragnananda langsung. Dan benteng A bergeser ke B8 menantang pertukaran, juga bukan pilihan terbaik. Benteng ini naik ke petak A6 kawan, tapi langsung memberikan tantangan pertukaran benteng. Kuda ke E1 terlebih dahulu, benteng F ke E8. Di sini menteri ke C2 memberikan backup kawan bagi petak B1 ataupun dukungan bagi pionnya nanti didorong maju. Kuda ke A7 dan barulah sekarang terjadi pertukaran benteng. Dipukul balik dan terjadi jual beli dua benteng sekaligus kawan di langkah ke 25-26 ini. Sekarang kuda F3 memberikan pressure pion di sini, apakah diikuti nanti dengan menteri ke peta E2 kembali. Kuda C8 coba manuver dan dibalas dengan pion H3. Sekarang mencoba membuat langkah menunggu atau memberikan ruang bagi rajanya naik bersembunyi. Pion F6 di sini kuda ke H4 memberikan pressure bagi pion yang di sini atau membuka jalur aktivitas gajah di diagonal terang ini. Kuda D6 lanjut Vincent Kemmer kawan, setelah tadi ditinggal oleh kuda dan posisi pionnya juga sudah rapi kuat, maka diagonal ini tertutup pun tak ada masalah. Sekarang gajah D5 lanjut Pragnananda. Menteri naik ke petak B6, menteri mundur ke D1 persiapan ke sini. Di sini kawan, menteri bergerak ke B2 untuk incar pion di sini. Pion didorong maju. Sekarang gantian pion E4. Jika diterima, hitam mempunyai pion bebas calon di lajur D nanti. Tantangan ditolak, menteri putih H5, langkah yang bagus, jelas tujuannya. Menteri hitam C1 skak, raja naik, menteri mundur ke G5. Kontrol petak G5 membantu raja dan menantang pertukaran menteri. Ditolak, menteri mundur ke D1. Sekarang pion F4 tantang Vincent Kemmer juga membuka aktivitas gajahnya kawan. Di sini Pragnananda melanjutkan pion D pukul pion E4, untung satu pion, tapi bukan jawaban terbaik. Segera mendorong pion ini merupakan jawaban terbaik versi Stockfish, tapi Pragnananda ingin mendapatkan pion E4. Pion F pukul pion G3, langkah terbaik diambil balik oleh pion F, dan di sini langkah terbaik adalah kuda ini manuver kawan mencari posisi yang strategis. Tapi menteri E3 jawaban Vincent Kemmer, tapi sayangnya Pragnananda kembali membuat langkah blunder kawan. Dia mencoba membackup peta E4 dengan menteri C2. Langkah terbaik kembali ke peta H5 ini kawan. Tapi ke C2 di sini dimanfaatkan Kemmer dengan pion D3, langkah terbaik. Tinggal dua petak lagi kawan bisa promosi, diikuti menteri melakukan skak dan pion bisa promosi di petak D1. Dan di sini Pragnananda menantang pertukaran menteri di petak F2. Terlebih dahulu gajah ambil pion H3 skak. Raja ke G1, kalau ambil gajah ini tentu menteri putih akan tewas. Jadi raja memilih mundur ke G1 agar tetap berkoneksi dengan menterinya. Sekarang menteri C1 skak. Raja ke H2, di sini kawan menteri ke C2 menantang pertukaran menteri. Kenapa tidak didorong saja pion ini dan mendapatkan dukungan dari menterinya bisa promosi. Ini akan memberikan kesempatan putih untuk melakukan serangan balik kawan, counter attack, serang kuda, melakukan ancaman di sini dengan dukungan gajah di diagonal ini ada kuda tentu bisa merepotkan nantinya. Oleh karena itu di posisi ini kawan ditantang dengan menteri C2 yang sulit dihindari lagi untuk menolak pertukaran menteri kawan. Mencoba menolak pertukaran dengan raja kembali ke G1, tapi selepas pion D2 sekarang di sini Pragnananda menyerah. Karena kalau sekarang menteri hitam ambil pion ini kawan sudah kehilangan tempo. Ancamannya ya ancaman skakmat di sini. Terus bagaimana jika putih ingin tetap melanjutkan permainan agar permainan agak lama sedikit kawan? Ya Stockfish menyarankan raja ke petak G2 ataupun menteri ini bergerak ke petak E2 kawan. Jika pion promosi ya disikat saja. Putih akan tetap kehilangan menteri kawan. Kalau tidak ingin kehilangan menteri, berarti hitam nanti akan mempunyai dua menteri kawan. Saya rasa sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Sudah jelas, hitam nanti akan mempunyai menteri baru. Dan game keempat ini kembali dimenangkan oleh Vincent Kemmer
Dengan begitu, Pragnananda tidak lolos ke babak semifinal kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian, dan jika kalian ingin menonton live streamingnya permainan di semifinal, silakan kalian kunjungi di channelnya chess24.com kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.